Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ananda sekalian, kelas 10 IPA 7, kelas 11 IPA 7. Yang pertama berarti ucapkan tahniyah ya. Rasa syukur. Selamat, antum sudah pada posisi kelas 11. Abati berharap dan seluruh guru, pimpinan berharap tentunya dengan antum masuk di kelas 11 bertambah kedewasaan antum yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, adab, semangat belajar yang menunjukkan kematangan dan kedewasaan dibandingkan dengan setahun yang lalu. Itu yang pertama, Ananda. Jadi perlu tercermin di dalam tutur kata, tindak tanduk, sikap, semangat yang lebih dewasa dari atau dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, qadarullah, ditakdirkan abati masih ditugaskan untuk bersama antum dalam PKWU, dan ini 20 tahun lebih baru sekarang sejarahnya seperti itu. Wallahu a'lam, kemungkinan besar satu berkaitan dengan diberlakukannya IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Perlu antum ketahui bahwa antum sendiri bukan kurikulum Merdeka, tapi kurikulum 2013. Akan tetapi pimpinan sekolah menginstruksikan kelas 11 dan kelas 12, ruhnya, apalagi antum kelas 11 yang nanti akan masuk kelas 12, ruh dari implementasi kurikulum Merdeka harus sudah masuk. Anda sekalian, abati berikan gambaran sedikit tentang salah satu ruh dari kurikulum Merdeka adalah dalam masalah asesmen atau penilaian. Jadi penilaiannya itu semacam portofolio terus, walaupun hakikatnya sudah abati khususnya dan guru-guru yang lain pada umumnya menjalankan itu. Dilihat perkembangannya. Tapi ini lebih ditekankan lagi, dan untuk melihat diferensiasi. Setiap siswa itu tidak homogen, tapi heterogen. Tadi abati masuk di 2 kelas pagi, 1, 2, ya baru 2 kelas. Walaupun abati tidak semuanya hafal karena sering pakai masker wajahnya, tapi insya Allah nama udah lengket semuanya. Begitu ketemu siswa yang mohon maaf belum mencerminkan kedewasaan di kelas 11, wajahnya terbuka, laki-laki misalnya,
pakai peci. Tapi Abati tidak tahu itu siapa. Tapi begitu disebut nama, oh nama itu masyhur. Seluruh guru kenal dengan nama itu, siswa itu. Tapi sayangnya kenal dalam hal kurang baiknya. Tidak mengerjakan tugas hampir semua guru gitu loh. Pantesan Abati tegur karena iya dia begini terus, sakit enggak, bicara terus. Gitu. Itu di IPA 9. Di IPA 8 Abati tidak ngajar. Ada seseorang siswa Abati tidak ngajar IPA 9. Baru 1-2 kalimat Abati bicara sudah nunjuk gitu kan. Tapi Abati kepada yang begitu tidak pernah marah. Dan model seperti itu ada 2 orang di kelas 10 dulu. Tapi sayang yang satu agak sedikit nyeleneh sehingga dikeluarkan dari SMA 8. Tapi Abati lebih banyak senyumnya terhadap dia daripada marahnya. Memang sudah agak keterlaluan. Apa yang ingin Abati sampaikan, Ananda sekalian, di kurikulum Merdeka itu, nah ini barangkali salah satu alasan mengapa Abati sekarang 20 tahun baru kejadian sekarang. Di kurikulum Merdeka itu memang siswa itu harus terasuh karena tidak ada KKM. Nggak ada KKM itu. Dan itu banyak yang mengkritik KKM itu. Untuk apa dipaksakan seseorang harus sampai akhirnya dalam tanda kutip? Ya akhirnya direkayasa. Siswa pun begini, nggak apa-apa nanti juga nyampe juga tuh ke 70. Ini jadi berekses, berefek samping. Kurikulum Merdeka itu kalau diasuh kelas 10, begitu siswa naik kelas 11, ikut juga kelas 11 gurunya itu gitu. Terus naik kelas ikut juga kelas 12. Setelah ada ajaran baru lagi turun lagi gitu. Terus gitu. Itu salah satu. Barangkali ya, wallahu alam Abati nggak tahu karena nggak bertanya sih. Yang kedua, Ananda, biasanya kelas 11 Ibu Sri sudah pensiun, ya, sudah pensiun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu sekedar pengantar. Jadi yang pertama Abati ucapkan selamat, yang kedua Abati wasiatkan sama antum untuk lebih dewasa, dan yang ketiga gambaran dari kurikulum Merdeka. Ananda sekalian, semester ini, oh ya, sebelum Abati lanjut, ternyata ada apa? Di mix ya itunya, siswanya. Ini berasal dari kelas berapa? Kelas 10 nih. Kelas berapa dulu? IPA berapa maksudnya? Waktu kelas 10? IPA 7. IPA berapa lagi di sini yang ada? IPA 3. IPA 5. 3 lokal. IPA 6, 4. Hah? IPA 4 juga 5. IPA 8. Terus sudah 6. Terus jangan-jangan 9 lokal enggak? 6. Coba sekarang tunjuk tangan yang IPA mulai dari IPA berapa? Dari paling bawah IPA berapa? IPA 3 tunjuk tangan. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. IPA 3, IPA 4. IPA 3. 1 2 3 4 5 6. IPA 4. 3 4 4 sini, 3 sana. Oke, IPA 5 yang di bawah. 1 2 3 4 5 6. IPA 6. 1 2 3 4 5 perempuan semua. IPA 7. 1 2 3 4. Berarti ini tuan rumahnya. Sedikit tuan rumahnya ya. Baik. Di sana 3
mix 3 lokal. Berarti di sini 6 lokal. 3, 4, 5, 6, 7. 5 lokal ya? IPA 8 mana? IPA 8. 1, 2, 3, 4. Ya, selamat. Jadi ada 6 lokal mix. Oke. Tentu ada hikmahnya, yaitu antum semakin lebih luas secara sosial ya pergaulan antum. Baik. Akan tetapi harus saling beradaptasi. Yang jelas di sini tidak ada IPA 9 ya. Karena Abati tadi masuk ada IPA 9 di mana Abati tidak mengajar. Walaupun Abati kenal satu anak yang selalu baru beberapa potong udah tanya itu namanya ya ada antum mungkin hafal dan Abati senang pada dasarnya. Hanya saja Abati kasih tahu tadi adabnya. Kalau guru belum baru 1-2 kata sudah nunjuk ya nanti dipersilahkan. Tapi kenapa Abati senang? Karena yang lain termotivasi untuk bertanya. Itu hebatnya. Anda sekalian, berarti antum sudah ya kita udah saling kenal. Nanti Abati akan kenal, tinggal lihat jejak, rekam jejak antum di sini. Hanya saja terpaksa lah Abati harus buat lagi grup baru kalau begitu ya, karena ini campuran. Nah, tadi ada di lokal IPA 9 siswa baru. Di sini adakah siswa baru? Nggak ada. Siap. Oh, nggak ada. Ya. Abati tanya dari mana? SMA 3. SMA 3 itu di Rumban. Abati tanya, kenapa pindah? Karena orang tuanya pindah kerja dekat ke sini. Abati tanya, sekarang tinggalnya di mana? Di Rumbai. Apa hubungannya antara tempat kerja orang tua dengan pindah? Semua 3 bagus. Sementara domisilinya masih di Rumbai. Abati yang bertanya dan Abati juga yang menjawab. Jadi pelajaran buat antum juga di sini. Kalau di kelas IPA 11, IPA 9 ya udah langsung bicara langsung. Apa coba? SMA lagi 8 Ananda. Ya. Memang SMA yang sebagaimana disampaikan oleh orang tua siswa kemarin. Semuanya ingin ke sini. Hatta anak-anak guru, kawan-kawan Abati yang ngajar di anaknya kok ingin dikesinikan. Anak kepala sekolah tempo hari mohon maaf SMA 1 hebat, anaknya dikesinikan. Makanya mohon maaf Ananda, khususnya Abati yang antum sudah tahu style Abati seperti ini, dan juga guru-guru yang lain berbeda-beda stylenya. Bagaimana mendidik antum? Itu dengan ketulusan Ananda, dengan sekuat tenaga. Adalah dia salah, silap, wajar karena guru juga manusia. Cuman antum jangan pasang negatif thinking kepada guru. Jangan Ananda, nggak akan berkah, demi Allah nggak akan berkah. Positive thinking terus Ananda. Bahkan bila mana perlu Abati, wallah demi Allah sudah keluar anaknya. Teringat aja sampai sekarang ada seorang siswa, maaf ya ini bukan mencontohkan berarti antum harus begitu, bukan ya. Hanya dikasih Abati, hanya dikasih hadiah apa ya, dan dia tidak menyebutkan nama malah. Cuman belakangan setelah setahun, setelah dia keluar Abati tanya, sebetulnya siapa yang ngasih ini? Oh si Fulan. Ada Abati, hanya sore-sore Abati sedang melatih PT Emas. Dia memang dari keluarga PT Emas. Pak Usman datang, Bi, ini ada bingkisan diantar oleh GoFood. Apa coba? Martabak. Abati tanya, Pak Usman dari siapa?
Orang itu nggak mau disebutkan Abi. Oh iya udah. Tapi belakangan tahu siapa yang dulu ngasih itu. Si Fulan katanya. Masya Allah, teringat. Baik memang anak itu, makanya dan berkah. Terus ada satu lagi waktu Abi habis sakit, ya dari rumah sakit COVID ya dulu tuh, kena COVID. Ada ini sampai detik ini belum ketahuan siapa orangnya yang ngasih. Oh ada 2 yang belum ketahuan itu. Datang ke rumah ada buah-buahan, ada videonya, divideokan oleh anak-anak. Dari siapa ini? Tapi siswa. Abadi hanya bisa berdoa, ya Allah yang memberikan ini berkahkan ilmunya, gitu. Hanya begitu saja. Maaf, ini contoh ini bukan berarti antum harus berdoa, enggak, Ananda. Kepada guru-guru lain juga begitu. Atau Abadi contohkan yang setiap kali jumpa, setiap kali, bahkan yang non-muslim, setiap kali bertanya, setiap kali jumpa, selalu minta izin, mohon izin. Dan dia hebat. Dia meraih juara apa tempo hari itu. Keberkahan Ananda, raih keberkahan itu. Itu mahal Ananda. Jadi profesor pun Ananda. Abadi bagaimana contohnya? Apa arti berkah? Nah, Republik ini berdiri dengan pembukaan undang-undang dengan rahmat dan apa ya? Ada kalimat berkah enggak ya? Berkah rahmat. Kalau nggak salah itu enggak. Coba koreksi Abadi. Atas rahmat. Oh nggak ada berkah ya, hanya rahmat ya kalau nggak salah ya. Jadi berkah ini berkah, barokatun. Apa arti berkah? Ada yang tahu? Apa? Kebaikan yang apa? Kebaikan yang terus bergulir, terus menerus gitu, terus menerus. Tiada batas. Harta banyak sekali. Seseorang rumah, kendaraan, sawit segala macam. Hati-hati, tandanya tidak berkah. Kalau tidak berkah, anaknya sakit. Rumah yang di sana kebakaran. Anaknya narkoba, itu tandanya hati-hati, tidak berkah. Ada seorang kemarin yang terbaru tukang tahu, anak tukang tahu, banyak itu, anak tukang ojek, anak tukang beca, S1, S2, S3, S2, S3-nya di luar negeri, sehat anak-anaknya, anaknya ada lebih dari 3, anak tukang beca kadang-kadang sampai ada 8 anak. Sehari hanya 20.000. Tapi ternyata pendidikannya bagus, sehat. Kadang rumahnya pun numpang. Itulah berkah anak-anak. Dan itu yang harus antum cari, keberkahan ilmu Anda dari seorang guru. Baik, ini sekitar pengantar Abadi. Ya. Ananda sekalian, kelas 11, walaupun antum bukan kurikulum merdeka, tetapi pimpinan menginstruksikan ruhnya harus masuk. Salah satunya adalah penilaian, sistem penilaian. Nah sekarang Abadi sudah membuat sebuah sistem belajarnya, sistem penilaian. Sakit nggak itu? Tidur nggak? Sakit nggak? Kalau tidur jangan diganggu. Tapi kalau sakit boleh di sini, boleh ke sana. Ruhnya harus masuk. Oleh karena itu Abadi membuat lembaran monitoring, ya, lembaran monitoring assessment PKWO, ya, lembaran monitoring assessment PKWO.
Ini dia penilaian. Ya, asesmen PK. Ini penilaian. Jadi lembaran monitoring ini akan Abati rata-rata 3 halaman nanti, rata-rata bisa 3 bisa 4, tapi akan lebih dari 2 lah, minimalnya 3. Hari ini sudah Abati buat juga, cuma belum Abati fotokopi. Jadi nanti akan Abati fotokopi, kemudian dibagikan dan antum ganti, ya ganti. Ya rata-rata ganti dengan guru, dengan uang kas, boleh, dengan pribadi boleh. Yang tidak mampu untuk uang kas jangan di ini, atau misalnya nanti dari pribadi yang tidak mampu jangan, karena Abati sudah siapkan di sini, Abati sudah lebihkan. Ya, dari satu orang cukup Rp1.000 nanti setiap kali masuk. Ya, Rp1.000 itu ada unit costnya. Berapa? Oke, unit costnya sekarang. Ini langsung udah masuk ke pelajaran ini, udah ke pelajaran PKU ya. Sebentar lagi antum akan membuat unit cost itu. Nah, sebelum sampai ke sini, minggu depan antum beli sendiri, ya. Mau dari yang murah terserah, yaitu mulai Rp5.000 itu harganya kalau nggak salah, tambah 4.000. Apa namanya itu? Map plastik, ya, map plastik. Warna apa Abati? Bebas, merdeka lah warna. Harga berapa? Merdeka lah. Kalau bisa yang agak tebal, ya, supaya apa? Ya supaya awet saja. Karena ini untuk 1 tahun. Untuk apa ini Abati? Kan map ada yang begini ya, ada yang seperti ini, ada juga yang dari sini, terserah. Model bebas merdeka ya, merdeka aja. Jadi ini dimasukkan ke sini, ke map ini. Karena sampai akhir tahun lembaran ini adalah bukti fisik untuk pertanggungjawaban antum, ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada pihak sekolah untuk penilaian. Salah satunya ini bukti fisik. Karena itu bisa di atas 50 halaman nanti. Dan itu dijilid nanti terakhir oleh antum. Ini contohnya. Minggu depan ya, minggu depan sudah 2 materi. Ini materi pertama. Nah ini. Jadi seperti ini. Jadi kosong, tugas kosong, isian ini semuanya diisi oleh antum. Jadi asesmennya di sini. Dan terakhir nanti, di terakhir ada tanda tangan orang tua atau wali dan tanda tangan antum bahwa benar ini karya antum. Kapan dikerjakannya? Di sekolah, di kelas. Belum selesai kerjakan di rumahnya. Karena ini dibawa oleh antum. Jadi tidak akan ada lagi yang tiduran, yang apa, kerja terus. Hari ini saja ada kerja. Cuman hari ini pengantar dulu ya, karena Abati belum di print, belum di fotokopi. Nanti biar Abati yang memfotokopi. Abati, tenaga Abati, ya mungkin uang Abati dulu, bensin Abati dulu, nggak apa-apa. Nah sekarang belajar unit cost. Enak sekali. Kalau antum punya sebuah usaha nanti, antum di sini banyak yang ingin jadi dokter. Contoh, Abati berikan contoh. Kalau antum jadi dokter spesialis misalnya, ya dokter spesialis apa ya? Perio, ada yang perio, ada di sini yang orang tuanya periodentis. Jadi spesialis gigi ya, yang ada bedah mulut ya. Kalau ini memang gigi ya. Baru aja Abati kemarin ngantar anak. Daftar 10 Oh iya, berapa? 15.000 kalau salah. Daftar 15.000. Daftar aja. Menggunakan ada namanya kertas, itu namanya apa? Apa ini namanya? Rekam medis. Rekam medis. Kertas lembar tapi tebal. Dihargakan. Konsultasi, karena ini bukan di pribadi, ini bukan, tapi di rumah sakit, ya rumah sakit di Madiun. Berarti kemarin ke Madiun, anak ada patah giginya, Abati datang ke sana. Terus patahannya itu,
Konsultasi, mahal konsultasinya kalau di pribadi. Kalau ini kan di rumah sakit, ya rumah sakit umum, tapi tetap dihitung. Konsultasi 45.000, murah. Kalau di prakteknya mahal. Patahannya ini gigi, di sininya tompel, tapi masih nyambung, terus dipotong. Itu cabut patahannya 150. Oke. Patahannya dicabut, ditambal. Ini udah dicabut, kemudian ditambal 2 kali menambal. Pertama sementara, kedua permanen. Harganya adalah 500.000. Gitu kan? Ini yang disebut unit cost. Antum usaha misalnya, usaha apapun, kalau itu antum ngantuk, nah nanti nggak akan ngantuk lagi karena akan kerja. Tapi ini pengantar. Tapi kalau pengantar ini nggak dipahami juga nanti masalah. Jadi setiap item itu harus dihargakan kalau antum menjadi seorang usaha, belajar. Nah sekarang begitu juga. Berarti misalnya nanti fotokopi. Fotokopi sekarang berapa satu lembarnya? Ada yang tahu berapa? 200? Nggak ada yang tahu, nggak pernah fotokopi. Berapa? Nggak tahu ya, 200 kalau nggak salah sih. Nanti apa? Enggak, satu lembar berapa? Oh masa 1.000? Enggak, jangan berwarna. Ini enggak, berarti enggak. Ini walaupun ada warnanya enggak aja. Hah? Oh enggak lah, masa udah 500? 500 depan belakang lagi. Hah? Oh depan belakang. Ini depan aja. 250 berarti? Waduh udah mahal ya. 3 lembar udah 750. Ya udahlah, enggak apa-apa. Nah, artinya begitu. Berapapun ya, ini berapapun. Per lembar misalnya, 200 sampai berapa? 250. Berarti 750. Berarti akan hargakan ini 1.000 perak di dalam 3 lembar. Unit cost-nya apa? Antum itu bensin, tenaga. Terus itu untuk apa? Bukan. Yang tidak mampu kasih. Ya. Jadi nanti dikelola oleh antum. Minggu kedua Ananda kita akan bentuk lagi, tetap ya, kita organisasi kita tetap PT Emas. Ini unggulan kita, PT Emas. Tapi berbeda dengan struktur yang kemarin. Itunya jangan stop. Perbedaannya adalah kalau kemarin bottom up, dipilih dari bawah. Kalau antum nanti punya usaha, punya CP, punya PT, atau usaha apapun, antum harus lihat dulu calon-calonnya. Jangan asal ada suara dari, jangan. Boleh masukkan dari bawah, tapi antum perhatikan. Nah, karena ini sebut saja PT Emas ini, ya katakan Abati sebagai komisarisnya atau CEO-nya, maka sekarang Abati akan ngangkat direktur berdasarkan penilaian Abati. Jangan sampai terjadi ada direktur dalam tanda kutip merugikan perusahaan. Yang seharusnya memberi motivasi, misalnya marketing harus bagus, malah tidak memberi motivasi, atau dengan kata lain ya sebaliknya. Kalau sebaliknya istilahnya kan menggembosi. Jangan seperti itu. Dalam perusahaan ya, antum akan, ini kita berbicara real, fakta dalam perusahaan. Oleh karena itu, kebalikan dari bottom up, yaitu top down. Pilih dari atas ke bawah. Oh antum. Tapi pemilihannya kita lihat minggu depan bagaimana sistemnya. Baik Ananda. Abati beralih materinya.
Anak-anak sekalian, materi tahun ini ada 4 materi pokok ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka disebut CP. CP itu capaian pembelajaran. Ya, ada 4 CP. Yaitu 1 materinya capaian pembelajaran dalam bidang atau ruang lingkup lah ini ya. Nanti ada alurnya. Ini ruang lingkupnya itu 1 kerajinan ya, kerajinan catat oleh antum ini. Yang kedua budidaya ada 4 ya, ada 4 CP-nya itu. Yang ketiga pengolahan dan yang keempat rekayasa. Kalau di kurikulum Merdeka rekayasa kayaknya udah nggak ada ya, atau masih ada. Yang jelas transportasi nggak ada. Anak-anak sekalian, biar kita fokus semester genapnya ya, semester genap, semester 3 antum sekarang ini adalah semester genapnya. Dan ini semester ganjil ya, ini semester ganjil, sedangkan ini semester genap. Oke, ini semester genap gitu ini. Jadi kita fokus pada kerajinan dan budidaya. Paham sampai sini? Paham nih sampai sini? Oke. Terus sebelum Covid Ananda, guru-guru tertentu termasuk Abati, misalnya biologi Abati, itu sering mengadakan, atau bukan sering, artinya suka ada yang namanya study tour ya. Study tour. Kalau bahasa Inggris pernah ke Singapura, itu ya tidak semua, karena biayanya mahal, sampai 10 jutaan dulu kalau nggak salah. Sebelum Covid ya, itu mau studi tour banyak tuh. Oh, banyak sekali. Entah berapa, sampai beratus itu tempo hari itu. Pas besoknya mau berangkat Ananda, datang surat dari gubernur, tidak boleh ada kepergian, tidak boleh ada sedih. Bayangkan, ini siswa, ini travel, ini maskapai penerbangan, ini travel sudah bayar, tapi tidak boleh berangkat, batal demi keselamatan, demi kesehatan. Alot di sini, terpaksalah orang tua siswa pun didatangkan, permasalahannya begini, dan uangnya dikembalikan, tetapi tidak utuh Ananda, tidak utuh. Ya mungkin biayanya wallahualam waktu itu sekitar, sebutlah kurang lebih di 5 jutaan ke Jawa, mau ke Jawa per orang. Tapi kayaknya kalau saat ini agak ketar-ketir juga mau study tour itu, bukan karena kesehatan, karena terkadang dari sudut biaya. Walaupun study tour itu adalah tidak untuk semua siapa yang mampu dalam biaya. Tapi Abati sekarang punya program, kalau bisa study tour semuanya. Abati akan mengadakan study tour untuk semua, bukan wajib, tetapi sunat muakkad hampir wajib. Tetapi bukan Singapura, bukan Jawa yang jutaan. Alah, kita study tour di Pekanbaru aja gitu. Tapi kita bisa berkuda, kita bisa panahan, dan kita bisa ke tempat kerajinan, bagaimana sebuah produk, dan juga kepada budidaya. Budidayanya ada budidaya tanaman, ada budidaya ternak, tanamannya banyak. Ya, ada terong, ada cabai misalnya. Ternaknya ada domba, kambing, dan besar sekali, ya besar arealnya. Ada 2 tempat, ada tempat untuk berkuda, ada tempat untuk panahan, untuk hiburannya. Kemudian ada pengolahan. Pengolahan ini ada ikan di sini, ada ikan juga. Kemudian pengolahannya ada bakery,
ada susu kedelai, nampaknya itu yang akan Abati programkan, dan yang memprogramkan adalah antum. Berapa pembiayaannya nggak tahu, nanti kita akan musyawarah. Tetapi perkiraan Abati hanya 100.000 aja cukup. Udah dengan transport, udah dengan makan, ya di sana, udah dengan menikmati misalnya kalau bakery, misalnya rotinya, terus susu kedelainya, kemudian pembelajarannya yang terpenting. Gitulah Ananda ya. Insya Allah. Terus apakah keseluruhan? Per kelas aja. Per kelas. Kemana? Ya Pekanbaru aja lah. Ada itu. Pekanbaru juga ada. Oke Ananda, itu sekedar gambaran. Ya. Baik, rupanya sampai sini dulu Abati. Dan silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Kemudian sekarang langsung kita, setelah ada yang bertanya, Abati akan berikan tugas untuk pembelajaran yang pertama. Tetapi karena belum difotokopi, sekarang antum, ini Abati juga nggak tahu nih fotokopi ini berapa harganya sekarang ya. Ya nantilah, yang mau fotokopi antum juga boleh ya, antum boleh fotokopi. Setelah nanti Abati buat, antum kumpulkan ya monitoring ini. Ya silakan, yang bertanya silakan. Ya baik, Anda sekalian sebentar ya. Ini jangan, semoga beliau masuk surga karena itu guru Abati, guru bahasa Arab. Ditempel yang kuat kali, badannya besar ada. Kalau di sini seperti Pak Tapip itu. Iya sampai SMP. Lapor Abati. Didatangi guru, enggak. Yang disalahkan itulah apa, salah kamu. Abati salahnya, nah seperti ini nih maaf, lihat ini. Nah seperti ini. Ya. Dia sedang ngajar seperti begini, ditempelengnya Abati. Wallah demi Allah ini Abati bersumpah. Sampai begini. Terus setelah itu apa ya? Siapa yang mengobati Abati? Orang tua. Mau diapa ini? Mau bedah, ya, mau dibedah. Tapi kata profesor itu, profesor dokter di rumah sakit Hasan Sadikin, katanya begini. Kalau ini dibedah, belum tentu Pak kepada ayah saya. Yang pertama cacat sudah jelas, yang kedua belum tentu ini duduk. Akhirnya nggak usah lah. Dan apa penderitaan Abati sampai sekarang? Nguap harus ditahan. Kalau nggak ditahan, aduh sakit nih. Sampai sekarang Ananda. Apakah Abati dendam sama guru? Berdoa Abati, ya Allah. Dulu begitu Ananda. Sekarang ayo. Nih dimodalin. Sampai sekarang wallah itu belum kembali modal Abati dengan guru-guru. Nih ribut. Padahal kan untuk kegiatannya misalnya seperti itu Ananda. Abati berarti nakal ya gini. Tidak Ananda. Ya, yang tadi nggak tahu nih ngantuk atau apa. Terus waktu Abati begini tempo hari waktu ditempeleng ngantuk? Enggak ngantuk. Tapi kenapa? Dalam hati Abati menyepelekan guru itu. Nah itu dosa Abati. Kenapa Abati menyepelekan? Karena Abati sudah tahu apa yang diajarkannya. Waktu itu mentasrif. Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wadaka madrubun idrib la tadrib madrubun midrobun madoribu. Nasara yansurun nasrun fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun minsurun manasiru. Udah hafal Abati, yang lain diajarkan gitu. Setelah ditempeleng Abati, dia balik ke sini, bapak itu kena Abati dia persis seperti itu tuh, di pinggir gitu. Terus coba kamu, kata kepada Abati, coba kamu. Langsung Abati tegak, coba tasrif doroba. Ya fi'il madhi doroba. Doroba yadribu dorban bahwa doribu nada kama dorobu diidrib la tadrib dorban madrub madoribu. Coba tasrif fi'il mudhari'nya yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani tadribuna yadribu tadribat. Oh kok kamu bisa? Iya.
Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani tadribuna. Adribu nadribu bukan. Ana adribu nahnu nadribu. Kok kamu bisa? Ya bisa. Senyum guru itu. Ternyata kamu bisa, dikira nggak bisa. Tetapi kesalahan Abati adalah menyepelekan guru itu. Udah bisa, udah aja. Padahal antum ananda sekalian, nih ada filosofi sekarang. Kalau antum bisa jadi nanti ada guru yang ngajar antum sudah bisa. Ini apa? Ini umpamanya apa ini? Gelas. Kalaupun antum sudah, gelas antum tuh harus kosong atau setengah kosong lah, supaya bisa masuk. Tapi kalau udah berasa penuh, ya tumpah ilmu. Tidak berkah, mubazir ini. Padahal kalau antum sudah tahu, antum sudah bisa, tetap antum harus sesuai aturan. Itu yang disebut tambihul ghafilin. Mengingat-ingat, siapa tahu antum lupa. Antum ke masjid Jumatan, ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas surat Wal Asr. Terus antum udah sering mendengar surat wah itu mah sudah pernah, terus antum keluar. Kan enggak, Anda tetap harus perhatikan. Sebab yang dijelaskan oleh si A, oleh khotib A, khotib B, khotib C, pasti ada perbedaannya. Pasti ada perbedaannya. Gitu. Baik, terima kasih. Sekarang nama? Sebelumnya izin Abati, nama saya Raisa Nadra Akila dari Siapa? Raisa Nadra. Oh ya. Dari kelas 11 MIPA 7 ingin bertanya. Kan tadi di sini ya. Ingin bilang untuk memfotokopi untuk tugas selanjutnya kan Abati. Apa boleh tugas itu filenya Abati kirim, kami memprint sendiri? Oke, siap. Oke. Mungkin Abati jawab. Gini, karena ini untuk keseluruhan, seluruh kelas, ya. Dan Abati ya sambil memberikan juga mungkin rezeki kepada yang lain yang Abati sudah kenal tempat itunya, dan juga tidak mengerjakan antum, karena kalau begitu nanti rencet itu kelas ini dia, untung kalau ia terfotokopi, untung dia kalau nggak. Terima kasih antum sudah menawarkan diri, terima kasih. Nanti gini aja, tolong bantu nanti antum kan tidak akan dibentuk ya. Tadi siapa? Sakila siapa? Raisa ya. Oke lah Raisa ya. Raisa kemarin posisi sebagai apa di PT Mas? Manajer aja, manajer. Sama ya manajer lah di PT Mas. PT Mas kita yang semester kelas 10. Iya, manajer apa? Lupa. Iya. Nah, kalau dulu pakai ini sih, pakai apa name ID card ya, ID card. Jadi selalu ingat. Raisa sampai lupa. Jadi gini, terima kasih Raisa. Tapi nanti gini. Abati akan fotokopi untuk semua kelas, jadi dan itu dicicil dan ada perbaikan. Jadi nggak Abati kirimkan ya ini. Tapi nanti tolong dibantu pendistribusian dan sebagainya. Oke ya. Oke baik. Ada lagi yang bertanya? Sebelum kita lanjut ke tugas sekarang, supaya tidak ada yang tiduran lagi, karena udah ada tugas. 1, 2, silakan bertanya lagi. Dan 3 ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang langsung masuk ke tugas. Itu. Ya. Abati ingin sampaikan, tadi ada yang bertanya, apakah boleh dilanjutkan? Lanjutkan, merdeka. Tapi ya kalau ada setengah atau apalah. Tapi kalau hanya tinggal 1 halaman atau 1 lembar, ya wong ganti. Sebab nanti nggak berurutan. Oke. Jadi Abati sampaikan, hilangkan karakter pikiran, hilangkan ananda. Nah ini ada di sini nih. Ini dia, karena ada hadisnya ini. Setiap subuh kalau kita ngasih ini, malaikat 2 kiri kanan berdoa, ya Allah sejahterakan, kayakan orang yang ini. Kalau tidak ngasih, ya Allah sempitkan, miskinkan orang ini, gitulah. Awas hati-hati ke guru juga ya antum ya, apalagi ke orang tua.
Ana adu ala man ta'allamani walau kana harfan. Itu adab. Aku ini hamba, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kepada orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Ananda, antum jangan lupakan guru-guru TK antum, guru SD antum, ya. Jangan lupakan Ananda. Abati sampai neteskan air mata ketika ada seorang siswa yang sudah berjaya mengirimkan semua gurunya mulai dari SD, SMP, SMA ke tanah suci. Kan ada yang Kristen Abati, dia dikasih juga yaitu pergi ke Yerusalem. Dasar. Siapa Abati itu? Googling aja oleh antum. Di ini. Ada kan ketemu nanti. Siswa ya, yang mengumrohkan, bukan menghajikan, mengumrohkan seluruh gurunya. Dasar, Masya Allah. Oh, berkah ya. Tidak akan miskin Ananda. Apalagi untuk kegiatan antum. Contoh, kita studi tour, nggak usah ke Jawa, nggak kemana jutaan, 100.000 masih mikir, 100.000 masih mikir ini. Padahal antum bisa berkuda, misal berapa Abati memang 100.000 nggak tahu. Nanti kita Abati belum musyawarah. Cuman gambarannya segitu. Kan nanti antum yang akan ngurusnya. Ya, berapa naik kuda, ya berapa makan, berapa roti, berapa. Kalau mobil kita aja. Gratis, mana ada gratis? Enggak lah. Bensinnya dihitung, drivernya kasih dong. Antum yang ngurus aja semua. Ya. Oh, kenangan manis itu Ananda. Kenangan manis. Biasanya itu, ya kalau yang nggak ikut pasti sedih lah. Gimana kalau nggak ikut gara-gara nggak punya uang? Ikutkan. Bantu. Ya, nanti Abati urus gimana caranya. Baik Ananda, CP-nya sekarang. Refleksi 1 tahun belajar PKWU. Refleksi. Jadi antum merefleksi diri sekarang. Refleksi 1 tahun belajar PKWU. Ya. Apakah antum sudah serius belajar atau belum? Apakah ada manfaatnya atau malah menjadi apa istilahnya? Menjadi eksiden yang tidak bagus? Dan persiapan tahun kedua. Bagaimana? Ini apa ini? Oh ya. Dan persiapan tahun kedua. Ini CP. Kemudian tujuan pembelajarannya. 1. Ada 3 tujuannya. Mendeskripsikan manfaat belajar PKWU yang diperoleh selama 1 tahun. Jadi gini, deskripsi itu artinya apa? Uraikan, jelaskan. Deskripsikan berapa tuh ya ini harusnya? Oh ya, deskripsikan apa tadi? Manfaat belajar PKWU. Ya, manfaat belajar PKWU. Oke? Belajar PKWU. Oke? 1. Yang kedua, nah, minggu depan begini Abati. Enggak, minggu depan mana enggak? Minggu depan mah sederhana kita belajar itu. Ya. Kurikulum ini kan ruhnya Abati masukkan. Karena diperintahkan oleh pimpinan sekolah. Kurikulum Merdeka itu implementasinya sama dengan Abati teringat 20 tahun yang lalu. Ini sama dengan model Singapura Nanda. Abati belajar 10 hari di Singapura atas biaya Pemda ya. Yaitu ini dia nih, tell, show, do. Ini aja. Tell, sampaikan Ananda, kita akan belajar ini. Ya. Terus show, tunjukkan Ananda materinya, coba lihat di buku kuning itu halaman sekian ada ya. Kemudian diperlihatkan itu oleh Abati tersesat, misalnya ini ada gambar, ada apa. Do, kerjakan oleh antum. Ngerjakannya bagaimana? Ini lembarannya Ananda, kerjakan. Terus ini dikontrol terus, langsung diskusi segala macam, selesai Ananda. Nggak ada yang beginian, enggak. Karena orang tuanya nanti akan tahu. Bila mana perlu oleh Abati didokumentasikan. Ini beginian terus, ya gimana hasilnya? Kalau selama ini kan begini nih, bicara aja guru itu. Nanti mah nggak ada lagi gitu, Ananda. Kita lihat nanti
minggu depan. Jadi ini udah kerjakan sama-sama. Gitu lah anak-anak. Oke. Nah, yang kedua deskripsikan. Karena ini belum ada ininya, ya terpaksa abadi ini kan. Ini latihan awal. Rencana program wirausaha, ya. Jadi uraikan rencana wirausaha antum. Oke, yang ketiga ini tidak selesai sekarang, antum kerjakan nanti di rumah dan kita sempurnakan besok di minggu depan. Atau mungkin oleh abadi bisa saya dikirim antum ini kan dulu. Dan ini harus disalin ulang di sini. Harus salin ulang nanti itu. Itu hanya gambaran. Karena kalau di sana kan nggak dinilai oleh orang, nggak ditandatangan orang tua. Jadi di sini disalin ulang. Nggak apa-apa di rumah aja nanti ya, minggu depan, tenang aja. Yang ketiga deskripsikan harapan belajar PKWU di tahun kedua. Jadi harapan belajarnya apa? Oke. Tahun kedua ya. Oke Ananda. Nah setelah ini apa di bawahnya? Tugas. Sekarang tugas 1 dulu. Tugas 1. Nah ini yang antum kerjakan. Tugas 1. Tugas 1 adalah coba antum jelaskan minimal 3 manfaat yang dirasakan setelah belajar PKWU selama 1 tahun. Jadi 3 manfaat. Jelaskan ini 3 manfaat yang betul-betul dirasakan. Jangan ngarang ini ya. Jangan ngarang antum. Oh ini dia. Enggak, ini yang betul antum rasakan. Satu sama lain pasti berbeda. Yang dirasakan, ya belajar PKWU itu. 3 manfaat dirasakan ya belajar PKWU selama 1 tahun. Apa manfaatnya sih? Misalnya, apa abadi contohnya gimana ya? Oh ya misalnya, saya jadi terinspirasi, saya jadi ingin begini. Oh saya ya jadi memahami tentang pada dasarnya semua perlu wira. Oh apalah antum jelaskan aja. Ya. Perlu wira, perlu jujur, perlu berani dan sebagainya. Oke, yang tugas kedua sekarang. Tugas kedua adalah harus betul-betul harus jujur. Harus wira. Oke? Berkesan. Yang tugas 3. Ananda kalau nanti jadi jangan malu-malu bercerita itu. Karena orang yang jualan, orang berwirausaha bukan berarti dia miskin. Tuh lihat kakak antum yang punya holding company Tabrani Rob. Ya, ada 7 perusahaan di sana. Siapa? Suhada. Ya. S2 dia. MBA ya. Suhada. Dari sini kakak antum dia bercerita jualan apa? Jualan kaos sepak bola. Dari mana? Didatangkan dari China. Wah laku. Apa? Online. Miskin dia. Anak keturunan Profesor Tabrani, mana ada miskin? Di mana-mana sekarang lembaga-lembaga. Gitu Ananda ya. Abadi ini karena mengajar PKWU ya seperti ini akhirnya. Ya. Itulah Ananda ya. Baik, terus apa lagi sekarang? Ya, tugas ke-4. Tugas ke-4. Berapa? Oh, ini. Tugas ke-4 itu ini kan tidak ada kelas 9 IPA 9 dulu ya. Jadi ini harus dijawab oleh semua. Berapa buku antologi pantun yang berhasil antum jual? Kalau 0 tulis saja 0 sama lo. Nah, kemudian kalau 1 kalau 2 3 4 5 gitu kan. Kemudian ceritakan pelajaran dan kesan apa nah ini. Jadi berapa? 1 berapa ya. Yang 0 enggak ada masalah, ya enggak ada. Berapanya dulu. Kemudian apa pelajaran yang antum dapatkan dari jadi marketing itu? Pelajaran apa? Ya. Yang kedua, apa kesan-kesannya? Ya kesan hampir samalah dengan pelajaran ya. Ya, kesan dan pelajaran bisa apalah, kesannya apa? Oke. Sampai berapa ini? Sampai 4, 5, sampai 6. Ada 2 lagi. Sekarang abadi ini karena sekedar percontohan sekarang. Ini aja dulu antum kerjakan. Dan nanti setelah 5-10 menit abadi akan bertanya nomor 1 dulu. Terus siapa? Kita akan diskusikan. Ini Ananda. Dan ini kita lebih dahsyat ya dibandingkan kelas 10 kemarin. Oke, baik.